Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya berharap dan berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat suatu diskusi atau debat yang ini sangat menarik, di mana kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsuma dia mengangkat satu tema atau topik untuk menjadi bahan perdebatan mengenai seorang atau sosok seorang Paulus yang dikatakan atau dinyatakan merupakan seorang nabi palsu dan juga merupakan seorang yang dimana setiap pengajarannya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan juga apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Dari sini aja kita sudah melihat bahwa Ustadz Tsuma ini ternyata dia tidak mengerti dan memahami, bahkan tidak tahu latar belakang dari kehidupan Paulus atau Saulus sebelum menjadi seorang Paulus, dan dia orang apa, bersuku apa, dan agamanya apa pada waktu itu. Dan inilah kelemahannya yang sehingga bisa dipatahkan dan juga dibantai oleh teman-teman para apologet Kristen, sehingga hal ini membuat Ustadz Tsuma dan teman-temannya jadi kepanasan dan seakan-akan mereka yang lebih mengetahui tentang siapa Paulus. Bahkan ketika dibahas tentang hadis mereka yang berkaitan dengan tulisan Paulus dan juga yang berkaitan dengan yang dituliskan dalam perjanjian lama, mereka sangat tidak terima. Padahal ketika mereka mengutip-ngutip ayat Alkitab, mentafsirkan sesuai dengan hati mereka sendiri, seperti tidak ada masalah ya. Tapi ketika membahas tentang kitab mereka, mereka kepanasan dan juga banyak melakukan penghujatan dan juga menyerang pribadi, berkata-kata kasar yang tidak seharusnya ada di ruang diskusi atau debat. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Silsilah keluarganya dan sepak terjangnya seperti apa sih? Itu dulu, nanti kamu tanya juga yang lain. Ini tadi ada pendeta. Tadi gini, ada pendeta menjawab pertanyaan Bang Yuma mengenai Paulus. Anda bisa jelaskan Paulus itu siapa, silsilah keluarganya, orang tuanya dan seterusnya. Silakan, Per. Memang di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan silsilahnya, ya. Tidak dijelaskan. Karena tidak semua nabi juga silsilahnya ada. Seperti contoh Ayub. Ayub dia adalah seorang yang saleh tetapi tidak ada silsilah juga. Bang Yuma ditanggapi tidak ada. Ya, baik. Nabi Ayub tak ada silsilah, Nabi Musa tak ada, Daud, Salomo tak ada silsilah lengkap diceritakan di sana. Tapi akidah mereka tetap sama. Ajaran mereka itu kembali kepada apa yang diajarkan oleh Abraham sebagai bapak mereka. Tapi Paulus ini berbeda. Dia mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ini udah aneh. Dari situ aja udah aneh dia. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Begitu sampai kepada orang yang tidak bersunat, diperintahkan tuh jangan bersunat. Kan aneh kan? Sementara Tuhan ketika datang kepada Abraham, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Orang-orang yang tidak kemudian melakukan sunat, bunuhlah mereka. Karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Kejadian 17:14. Si Paulus menentang, Yesus tidak berguna bagimu jika kau menyunatkan dirimu. Ini ada dua arah yang matanya bertentangan. Bapak yang ada di langit dan Bapak yang ada di Antioquia. Jadi ada dua Bapak. Sementara Yesus mengatakan, jangan pernah kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini sebagai bapakmu. Karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga, yang ada di langit. Paulus ngaku bapak dia. Ngaku bapak dia. Bahkan dia mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus, katanya. Artinya, ya orang Kristen, ayo dong, pikirkan dong itu. Kok ada kaidah yang dibawa oleh seorang nabi bernama Saulus, tapi akidahnya berbeda tentang tauhid, tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Abraham. Bukankah Abraham itu akan menjadi bapak sebagai besar bangsa? Tapi kok dia berbeda dengan yang lain? Silakan. Justru saya menganggap yang aneh justru yang Muslim, ya. Justru Muhammad, kanjeng Nabi, mengutip tulisan Paulus. Muhammad saja mengutip tulisan Paulus, kenapa Muslim ya menjelek-jelekan Paulus? Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Nah, ini tuduhan. Saja mengutip tulisan Paulus, tetapi Muslim kok malah membenci, bahkan ini tuduhan buta. Dari mana Anda mengatakan Rasulullah mengutip?
Saya bacakan ya, saya bacakan di... Enggak, jangan karena ada kesamaan. Yang dikatakan mengutip itu, dengarkan dulu. Yang dikatakan mengutip itu, beliau yang mengutip pernah ke perpustakaan, pernah membaca buku yang dikutip itu. Ya kalau tidak pernah, terus tuduhan Anda dasarnya apa? Karena bunyinya sama gitu. Apakah dia tidak pernah bergaul dengan pamannya, Khadijah? Dia bergaul dengan pamannya. Terus yang tuduhan kutipan ini apa dasarnya? Dia kan, coba dengarkan dulu kutipan yang saya akan baca. Ya tapi jangan Anda menuduh tanpa bukti. Itu namanya sama. Anda itu sama seperti Paulus. Mengutip sesuatu tanpa bukti. Muslim dan juga di Al-Bukhari. Sekarang yang dikutip itu apa? Yang dikutip itu apa dari sana? Dengarkan ya. Iya. Itu gambaran. Dengarkan. Saya akan bacakan. Ini kebiasaan orang Kristen ini. Kebiasaan orang Kristen nuduh Tuhan jadi manusia tanpa bukti. Ini buktinya, brother. Ini buktinya. Kalau tidak gimana? Abu Hurairah berkisah, ia mendengar Rasul bersabda, Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang salih, ya, yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Belum. Itu Hayat Muslim. Saya udah paham itu, udah ngerti itu. Sekarang di Al-Bukhari nomor 3072. Oke. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Itu terdapat di dalam 2 Korintus 29. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kan sekarang mari kita lihat, dan kita lihat apa yang kemudian Anda katakan ini. 2 Korintus berapa tadi? 9 kan? Ya, 2 Korintus 2 ayat 9. Nah sekarang begini, di situ tertulis, ada tertulis. Sekarang tertulis di mana? Ayo, tertulis di mana? Mulai kan? Tertulis di mana? Terus di mana? Yesaya berapa? Yesaya 64 nomor 4. Kena kau kan? Orang tua ini, aduh. Yesaya 64 nomor 4? Iya, memang coba tunjukkan, coba. Yesaya nomor dasar penipu. Coba tunjukkan apa yang tertulis di Yesaya 4 nomor 4 itu. Ini zaman internet tidak. Jangan kau ajarin saya umat Paulus. Jangan ajarin saya umat Paulus. Enggak usah. Enggak usah kau ajarin saya umat Paulus. Cuma banyak mengutip. Coba Anda tunjukkan satu dalil dalam Al-Qur'an, Al-SVT pernah berfirman. Dengarkan saya. Kamu tidak usah ngajarin saya, ngerti? Ayat 3. Kamu muncul di sini sudah menipu. Kau sudah muncul di sini sudah memfitnah, sudah menipu kau kan? Kau menipu kan? Kau mengatakan Rasulullah mengutip. Menunjukkan bukti satu dalil Al-SVT berfirman. Sekarang kau tunjukkan Yesaya 64 nomor 4 kalau bunyinya sama seperti itu. Jangan di-mute, brother. Jangan di-mute. Tua bangka, kau tunjukkan Yesaya 64 nomor 4 kalau bunyinya kayak begitu. Brother, jangan. Tua bangka. Dengarkan saya, aku bacakan Yesaya 64 nomor 4 ya. Aku bacakan. Dengar, kau diam. Jangan Yesaya, diam. Kau diam. Mang Muhammad itu cuma ngutip banyak cerita-cerita sejarah tentang Yusuf, tentang Musa. Saya katakan kau diam, tai, babi, diam kau. Kau datang menuduh ngutip. Ini kubacakan kau ya, penipu, laknatullah, penyembah manusia. Cakar juga mulut kau nanti, kurobek sampai kuping. Udah tua bawa tanah menipu lagi. 2 Korintus 2 nomor 9 itu yang kau bawa itu apa? Hah? Apa dalilmu tadi? Apa yang kau bisa tunjukkan tadi tuh? Penipu, laknatullah, penyembah manusia, laknat. Ini dia. Kau tunjukkan coba manuskripmu tertua yang 1 Korintus 2:9 itu coba. Yang kami tahu di negara ini kitabmu itu paling tua itu kapan? 1974. Ente kalau mau suka diskusi bukan begitu, brother. Kau muncul di sini, kau menuduh yang tidak. Justru sebelum saya naik, Anda sudah mengatakan di Paulus ini itulah. Apa? Paulus apa? Kenapa Paulus apa? Saya buktikan. Paulus kenapa? Anda kan mengatakan Paulus tidak ada silsilah. Ya mana silsilahnya? Mana silsilahnya Paulus? Setelah saya tunjukkan bahwa Muhammad itu ngutip tulisan Paulus di Yesaya 64. Kau mengatakan mengutip, buktikan. Kalau kau mengatakan mengutip, berarti lebih dulu tertulis. Mana buktinya? Yang kau tunjukkan itu, yang kau baca itu setelah Indonesia merdeka, kucelok. Saya bacakan. Kitabmu ini ada di Indonesia setelah menjajah. Belanda masuk ke Indonesia baru ada kitab kau itu. Ngerti kau? Jangan di mute, brother. Sekarang brother apa kau? Kau bukan brother kami. Benat. Tolong kau tunjukkan manuskrip tertua dari 1 Korintus 11 nomor 9. Silakan. Nah ini bukan tipe orang yang berilmu Anda ini. Enggak apa-apa. Enggak masalah. EGP saya enggak butuh penilaianmu. Sekarang kau tunjukkan manuskrip tertua 1 Korintus 2 nomor 9.
Coba. Itu tidak perlu ilmu, brother. Beri dengerin juga dulu, Beri. Lu ngerti Dasar. sebenarnya apa, Ber? Ya. Kau tunjukkan. Ya. Kau tunjukkan. 1 Korintus 2 nomor 9. Kau tunjukkan. Kalau kau berilmu, kau nggak mungkin menyembah Yesus. Kalau kau berilmu. Betul. Anda itu kosong. Alah, mau kosong. Dasar biadab penusuk agama penjajah kau. Ya. Anda itu kan Enggak usah kau nilai saya. Enggak usah kau nilai saya. Kau tunjukkan aja 1 Korintus 2 nomor 9. Udah, kau enggak usah nilai saya. Hei, kau enggak usah nilai saya. Kau tidak punya untuk menilai saya. Kau tunjukkan manuskrip 1 Korintus 2 nomor 9. Silakan. Udah fair, jujur aja fair. Bukan, Paulus for since the beginning of the yang Kalau mengutip-ngutip di- hadis. Kau tunjukkan, enggak usah kau banyak cencong kau di situ. Hei, penyembah bangke. Bahasa Indonesia. Ya udah, Tunjukkan. Itu salah. Tunjukkan. Hei, mantan penyembah mantan bangke. Kau tunjukkan 2 Korintusmu itu. 1 Korintus 2 nomor 9. Kau tunjukkan. Gimana, Dek? Tadi nggak dia di bawah. Nah itu ada. Ini Jadi gua naikin dulu, Ber. Tapi lu kondusif ya. Ya, kasih dia ruang untuk membuktikan. Ya ini ganti-gantian yang ngomongnya ya. Iya. Fair, jangan motong pas Oke, udah ngomong. kita gantian ngomong. Oke, ini Oke. kitabmu, ini Siapa dulu yang ngomong? kitabmu. Saya dulu, habis itu Oke, kau. silakan. Nah, ini kitabmu 1 Korintus 2 nomor 9, tetapi seperti ada tertulis. Ini Paulus sudah mengutip ini. Jadi yang mengutip ini Paulus. Jangan kau tuduh kepada nabiku yang mengutip dengan mengatakan seperti ada tertulis, berarti Paulus sudah mengutip. Paulusmu ini suka ngutip-ngutip. Itu satu ya. Jadi jangan kau tuduh kepada nabi kami sebagai pengutip. Ini Paulus yang mengaku. Ada tertulis berarti yang mengutip. Nah, pertanyaan saya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia, itu tertulis di mana? Tunjukkan, silakan. Oke. Jadi banyak rasul di dalam Alkitab ya mengutip memang dari Perjanjian Lama. Yesus sendiri mengutip Perjanjian Lama, brother. Itu memang sah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan, katanya Muhammad menerima wahyu, kok ngutip? Itu yang menjadi pertanyaan. Berarti Paulus ini tidak menerima wahyu. Berarti Paulus ini tidak menerima wahyu. Kenapa? Berarti Paulus ini tidak menerima wahyu, tapi cuma mengutip. Oke. Ada yang dia terima wahyu. Ini ada si yang gak nyambung Ferry. Nah, pertanyaan saya apa? Sedangkan Yesus dia mengutip Perjanjian Lama, banyak dikutip. Iya, mengutip perjanjian lamanya, ayatnya di mana? Kitab apa gitu loh. Sekarang begini. Kok kalian Sekarang begini. mengakui bahwa Muhammad itu menerima wahyu, tapi Ya, Paulus juga kau mengatakan menerima wahyu. Yesus juga kau katakan menerima wahyu, tapi ternyata buktinya dia mengutip. ya memang dia mengutip Perjanjian Lama. Nah, Memang berarti dia Paulus Perjanjian tidak menerima wahyu dong kalau begitu. Ya, tetap dia menerima wahyu. Terus kenapa Tetap dia kalau menerima kenapa wahyu. kepada Rasulullah kamu heran kalau beliau menerima wahyu dan kamu menuduh dia mengutip? Kenapa kamu heran? Kemudian kalau Anda bilang mana ayat yang dikutip oleh Paulus, saya bacakan ya, di Yesaya 64 ayat 4, jangan baca ayat 6, itu salah. Oke. Yesaya 64 Oke. bahasa Inggrisnya seperti ini. For since yang bahasa Inggris ini Kores ada Adiansa juga. For since the beginning of the world, man have not heard nor perceived by the ear, neither had the eye seen, O God, beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Coba Anda terjemahkan itu, yang Oke, bahasa Inggris. Oke, Ini silakan yang dikutip Dinda, oleh silakan. Paulus. Silakan Dan tunjukkan kemudian manuskrip setelah tertulis, silakan. Itu Muhammad mengutip di bukan di Al-Quran ya, dia di hadis Al-Bukhari. Tidak dan ada hadis telinga yang Muslim. mendengar. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seolah seorang Tuhan yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ini apa hubungannya dengan kutipan Paulus ini? Itu terjemahan dari lain itu tidak sesuai itu. Nah, brother. jadi apa Indonesia? Apa KJV, NIV apa? Apa jadi? Itu lihat bahasa Inggrisnya. For since Inggrisnya? the beginning of the world. Iya, bahasa Inggris kan versinya banyak juga. Ada NABLE, ada NASB, ada ERF. Yang mana? Ya, kalaupun dia KJV itu KJV ini kapan, tahun berapa? Tua mana dengan hadits? Itu dulu. Versi yang Anda baca itu tua mana dengan hadis saya? Hadits saya ditulis tahun berapa dan KJP itu ditulis tahun berapa? Ayo. Pojok mencret. Udah aku tanya samamu, yang bahasa Inggris itu tadi itu tahun berapa dibuat? Nah, baru muncul 600 tahun kemudian. Oke, yang saya tanya Jadi siapa terjemahan yang bahasa Inggris itu kapan? Siapa yang ngutip? Ya. Sekarang saya tanya yang bahasa Inggris tadi itu Apa yang tahun berapa? ngutip? Ya, Alkitab itu kalau ada orang diterjemahkan mau dengerin, dengan berbagai Hey, bahasa. hey, Saya itu hey, siapa duluan dan Muhammad. yang saya tanya yang bahasa Inggris tadi itu tahun berapa? Tahun berapa yang bahasa Inggris yang kau baca tadi itu tahun berapa? Kalau terjemahan itu kan dari tahun-tahun sebelumnya memang, tetapi itu dari bahasa aslinya, rujukannya bahasa aslinya, brother. Kamu jujur dulu. Terjemahan bahasa Inggris tadi itu tahun berapa? Aku tanya samamu.
Saya tidak tahu kapan itu diterjemahkan. ngomong Tetapi dengerin. sebelum Al-Quran ada, sebelum hadis ada, sebelum penulis Dasar- ada, Alkitab dasar sudah ada, biadab. brother. Kutanya samamu, bahasa Inggris Penulis kau hadis itu, ada, Alkitab- bahasa Inggris kau itu kapan mulai ada? Al-Quran ada itu, Alkitab sudah ada. Duluan siapa? Dengerin, woi. Dasar Ngomong biadab. Yang saya tanya, bahasa Inggris itu kapan mulai ada? Tidak disebutkan berapa Nah, itu. terus kenapa kau mengatakan hadis saya yang mengutip? Sementara kau tidak tahu kapan bahasa Inggrismu itu mulai ada. Bunyinya sama persis sama. Nih, Yerusalem nih. Dasar biadab. Boleh jadi ini 1 Korintus 9 ya. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan, tetapi juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif berjudul Apokalips Elia. Oh, mengutip Mana? ini kelakuan si Paulus nih, kutip-kutip dia kerjaannya. Mengutip kan? Nah, yang kau tuduhkan Nah, Rasulullah. Ulangi res. Baca lagi tuh, ulangi. Ini tadi dari nama dan Ya ini boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 6466, tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. wah, Tuh. mantap Ustaz Kain nama nih sama Putra Astaman. Makasih Bang. Nah sekarang terjemahan bahasa Inggris kau bawa. Jelas lebih dulu hadits daripada terjemahan kau tadi itu. Untuk kau mengatakan Rasulullah kemudian mengutip, dua hal lagi yang perlu kau tunjukkan sebagai bukti. Yang pertama, mana manuskrip tertua dari 1 Korintus 2 nomor 9 itu? Mana manuskrip tertuamu? Tunjukkan. Kapan itu ada? Itu satu. Kedua, buktikan bahwa Rasulullah pernah kemudian mempelajari kitab itu, manuskrip tertua itu. Kalau tidak kau cuma modal congor kau berarti. Udah tua, udah berfungsi otak kau berarti. Mana Adinda Ardiansa belum bisa ini ya? Menunjukkan manuskrip. Sudah saya cek Gurunda, enggak di sini enggak ada Gurunda. Nggak ada. Kata-katanya. Sudah saya Nggak cek. ada. Mana manuskrip tertuanya tuh? Yang 1 Korintus 2 nomor 9 itu mana? Tahun berapa ada? Jangan-jangan cuma ada di Indonesia. Mana? Buktikan. Kalau hadits belakangan muncul daripada manuskrip 1 Korintus 2 nomor 9, buktikan. Mana manuskripmu? Coba. Buktinya sebetulnya duluan siapa? Alkitab atau Al-Quran? Alkitab atau penulis hadis? Itu buktinya. Dasar gepeng, pemakan babi, otak congol. Gue pere, gue kalau Otak. jangan sampai gue Otak. marah pere. Kalau gue marah, gue gampang ngari ngana pe, main ngana pere. Badiam jangan Dasar ditanya tuyul, nggak penipu, nggak dengar agama ngana penipu, pere. agama penjajah, otak, dongok. Ngana per rumah dalam 10 menit saya suruh orang datang mengana per rumah. Ini kan si Badiam Suma mana? ini kalau dia Badiam mana? sudah Badiam mana? Saya kan minta bukti tuduhan kau itu. Kau bilang Rasulullah mengutip. Saya minta data kitabmu lebih tua daripada hadits. Mana? Makanya maling jangan teriak maling kau Fer. Mana manuskrip tertua membuktikan bahwa 1 Korintus 2 itu nomor 9 lebih tua? Mana? Anda mau katakan bahwa Paulus mengutip Bukan Paulus yang mengutip, pengarang kitabmu yang mengutip. Tuyul. ini. Gak mungkin lah. Duluan Gak siapa? mungkin, gak mungkin pula. Gak mungkin pula. Duluan. Pakai logika Anda. Pakai logika Mau Anda. kita buktikan, mau kita buktikan bahwa kitabmu mengutip-ngutip. Menambah-nambahkan, mau kita buktikan. Paulus. Mau kita buktikan. Mau. Duluan mana? Muhammad atau Paulus? Dasar Paulus pengikutnya kayak tuyul semua, nggak ada yang beres otaknya. Anda menjelek-jelekan Paulus, Muhammad saja. Memang sudah jelek dari sananya kok. Ada aja. Tapi faktanya Fakta apa? Muhammad mengutip. Babi, mana fakta yang bisa kutunjukkan sebagai data? Sebut-sebut fakta. Oke, baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, seru dan juga memanas antara para apologet Kristen dan juga Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita melihat ya bagaimana seorang apologet Kristen ini dia sangat berani memasuki ruang room diskusi yang ada di dalamnya Ustadz Suma dan kawan-kawannya dengan tujuan untuk meluruskan setiap pemahaman-pemahaman yang salah dan tuduhan-tuduhan liar oleh Ustadz Suma yang berkaitan dengan kitab suci dan juga seorang Rasul Paulus itu sendiri, yang dimana Ustadz Suma ini mengatakan bahwa Rasul Paulus merupakan seorang nabi palsu, yang dimana pengajaran-pengajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus dan juga pengajaran yang ada di dalam perjanjian lama. Dari sini saja kita sudah melihat dan bisa mengidentifikasi bahwa seorang Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya, mereka tidak mempelajari latar belakang kehidupan dari seorang Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Dimana kalau saya pikir kalau Ustadz Suma ini mempelajari latar belakang kehidupan Rasul Paulus, pasti dia akan mengerti dan memahami mengapa yang dulunya dia Saulus disebutkan namanya menjadi Paulus dan menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa.
Di dalam setiap pengajaran dari Rasul Paulus ini sendiri tidak ada yang bertentangan dengan pengajaran dari Yesus Kristus dan juga perjanjian lama. Apalagi perjanjian lama ya, karena dia merupakan seorang Yahudi yang taat. Dalam artian dia mengerti kitab-kitab, seluruh kitab tulisan-tulisan di dalam perjanjian lama. Dan dia juga setiap pengajarannya tidak pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kalau kita melihat setiap pengajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat dan surat-surat yang dikirimkan kepada jemaat, semuanya itu berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama hidup di dunia dan juga yang ada di dalam perjanjian lama seperti itu. Hal ini yang tidak diketahui oleh seorang Ustadz Tsuma dan juga kawan-kawannya. Karena apa? Ya karena memang pada dasarnya mereka mempelajari atau membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk menggali lebih dalam lagi, mencari tahu lebih dalam lagi, karena tujuan mereka hanya untuk mengusik dan juga menyerang iman kekristenan. Sehingga mereka kerap kali menyatakan bahwa mereka merupakan seorang ahli kitab. Mereka tidak butuh, mereka bilang Alkitab kita merupakan Alkitab terjemahan, dan juga kita menyembah manusia dan segala macam. Ketika ada seseorang apologet Kristen yang membahas tentang iman, keyakinan mereka, hadis mereka dan lain-lain, mereka akan kepanasan, emosi, dan merasa seakan-akan mereka sedang dituduh atau seakan-akan mereka sedang diserang. Padahal kalau kita melihat malah sebaliknya Ustadz Tsuma. Saya melihat Ustadz Tsuma ini ya, ketika dia tidak bisa menjawab setiap pernyataan, bahkan juga argumentasi serta pertanyaan dari teman-teman para apologet Kristen, Ustadz Tsuma kerap kali dia untuk mengalihkan, dia pasti akan membahas kembali tentang Alkitab dan menanyakan manuskrip mana yang tertua, yang ini atau yang itu. Itulah kadangkala yang biasa dan sering dilakukan oleh Ustadz Tsuma sendiri dan kawan-kawan. Dan juga yang menjadi lucunya, ketika mereka dengan secara leluasa membahas tentang Alkitab, membahas tentang bahwa Paulus merupakan seorang nabi palsu, tulisan-tulisannya bertentangan dengan perjanjian lama, dan juga kita penyembah manusia dan juga lain sebagainya, kita tidak terlalu merasa seperti apa, dan kita hanya bisa berusaha untuk meluruskan pemahaman bahkan tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Tsuma. Akan tetapi ketika membahas tentang iman keyakinannya, dia akan ada potensi-potensi emosi, menghujat, dan juga menyerang pribadi dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak seharusnya ada di dalam suatu ruang diskusi. Karena kan kita mau diskusi ini bisa menjadi suatu edukasi yang baik untuk setiap orang yang melihat atau menonton, supaya kita bisa melihat, memikirkan mana yang baik, benar, mana yang salah, dan tidak benar seperti itu, yang benar. Ya, kita hanya bisa berharap ya, kita bisa berdoa supaya Ustadz Tsuma ini juga bersama teman-teman tidak lagi lah untuk terus secara liar mentafsirkan ayat Alkitab, bahkan melontarkan tuduhan-tuduhan liar yang tidak seharusnya itu mereka ungkapkan atau katakan kepada semua umat seperti itu. Oke teman-teman, kiranya video ini boleh memberkati kita dan membuat kita juga semakin hari semakin lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang selalu saja mengusik bahkan belum mengenal percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Oke, mungkin sekian video dari saya. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.